Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Farhan SPDI SHUM MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah mubarak ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Kekhalifahan Abbasiyah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah, sistem dan lembaga pendidikan Islam yang berkembang pada masa tersebut, tokoh-tokoh penting yang berperan, serta kontribusi besar Abbasiyah terhadap dunia pendidikan Islam. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, yakni pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam Islam, pencarian ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu masa keemasan pendidikan Islam terjadi pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa ini, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan, munculnya tokoh-tokoh ilmuwan besar, dan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Kekhalifahan Abbasiyah sendiri dikenal sebagai periode yang sangat mendukung kegiatan intelektual dan ilmiah. Khalifah-khalifah Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga kota Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang pada masa ini dan apa saja kontribusinya terhadap dunia Islam dan peradaban global. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah singkat Kekhalifahan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah dan didirikan oleh Abdullah al-Saffah, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Klaim kekuasaan Abbasiyah didasarkan pada kedekatan nasab dengan Nabi dan penolakan terhadap cara Umayyah merebut kekhalifahan melalui perang Siffin. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan dua strategi. Pertama yaitu sistem mencari pendukung dan penyebaran ide yang dilakukan secara rahasia, dan strategi yang kedua yaitu sistem yang dilakukan secara terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah berlanjut peperangan melawan dinasti Umayyah. Dari dua strategi yang telah diterapkan oleh Muhammad bin Al-Abbas bersama temannya sejak akhir abad pertama pada tahun 1132, sejak abad pertama tahun 132 atau 750 Masehi, akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah masa kejayaan Islam mengalami puncak keemasan. Pada masa itu, kemajuan dalam berbagai bidang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahannya. Para khalifah pada masa dinasti Abbasiyah merupakan tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Tokoh-tokoh pada puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun,
Al-Mu'tasim Al-Wasir, dan Al-Mutawakil. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Para khalifah dapat berkuasa penuh. Periode yang kedua pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi yang disebut periode pengaruh Turki. Periode selanjutnya pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Periode keempat pada tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi. Ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas dinasti Abbasiyah. Dan periode yang terakhir pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti apapun. Mereka merdeka, berkuasa hanya di kota Baghdad dan sekitarnya. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yakni sistem dan lembaga pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat. Adapun sistem yang berkembang pada pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah dapat berkembang dan maju karena adanya dukungan dari penerapan komponen-komponen pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran, murid, berbagai lembaga pendidikan, toko-toko kitab, tempat tinggal para ulama, majelis ulama, salon kesusastraan, badiah, rumah sakit, madrasah, dan perpustakaan. Sehingga pada saat itu pribumi atau orang asing datang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum seperti ilmu filsafat, sastra, matematika, teologi, astronomi, dan lain-lain. Begitu juga dengan pengetahuan agama seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, dan lain sebagainya di kota Baghdad. Maka dari situlah lahirnya para ilmuwan besar dari negara Timur Tengah maupun negara Barat, seperti Persia dan Yunani. Dan salah satu indikator berkembang besarnya pendidikan dan pengajaran ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam dunia Islam, sebelum munculnya lembaga pendidikan formal, masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan. Selain untuk tempat menunaikan ibadah, dan masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan. Di antaranya tempat pendidikan anak-anak, tempat untuk pengajian dari ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok atau halakoh, tempat untuk berdiskusi dan munadharah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Selain masjid, sebenarnya telah berkembang pula lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Lembaga-lembaga ini berkembang terus bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bentuk-bentuk lembaga pendidikan, baik non-formal maupun formal yang semakin luas. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah tersebut, yang pertama adalah Kutab. Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Kutab atau maktab berasal dari dasar katabah yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi kutab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam, kutab telah ada di negeri Arab. Walaupun belum banyak dikenal, di antara penduduk Mekah yang mula belajar menulis huruf Arab ialah Sufyan ibnu Umayyah ibnu Abdul Syams dan Abu Qais ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilad. Keduanya mempelajari di negeri Hira. Lembaga pendidikan yang kedua adalah istana. Timbulnya pendidikan rendah di istana untuk anak-anak para pejabat adalah berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu hanya harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di kota pada umumnya. Tetapi rencana pelajaran untuk pendidikan di istana pada garis besarnya sama saja dengan rencana pada kutab-kutab.
hanya ditambah atau dikurangi menurut kehendak para pembesar yang bersangkutan, dan selaras dengan keinginan untuk menyiapkan anak tersebut secara khusus untuk tujuan-tujuan dan tanggung jawab yang akan dihadapinya dalam kehidupannya nanti. Yang ketiga adalah tokoh kitab. Pada permulaannya, pada masa Daulah Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sudah tumbuh dan berkembang, dan diakui oleh penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya, toko kitab tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang telah ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membeli dari para penulisnya, kemudian menjualnya kepada siapa saja yang berminat untuk mempelajarinya. Dengan demikian, toko-toko kitab tersebut telah berkembang fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjual beli kitab-kitab saja, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya para ulama, penjaga, dan ahli-ahli ilmu pengetahuan lainnya untuk berdiskusi, berdebat, bertukar pikiran dalam berbagai masalah ilmiah. Jadi sekarang juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan berbagai macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Lembaga pendidikan selanjutnya ada Rumah Para Ulama. Rumah para ulama atau ahli ilmu pengetahuan. Rumah bukanlah tempat yang baik untuk tempat memberikan pelajaran. Namun, pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itu pada umumnya disebabkan karena para ulama dan ahli yang bersangkutan yang tidak mungkin memberikan pelajaran di masjid. Sedangkan pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan daripadanya. Di antara rumah ulama terkenal yang menjadi tempat belajar adalah Rumah Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ali Ibnu Muhammad Al-Fasihi, Yakub Ibnu Kilis, Wazir Khalifah Al-Aziz Billah Al-Fatimi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada majelis atau salun kasusastraan. Dimaksudkan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Majelis ini bermula sejak zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, yang biasanya memberikan fatwa dan musyawarah dan diskusi dengan para sahabat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada masa itu. Tempat pertemuan pada masa itu adalah masjid. Pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan dan juga mempunyai kecerdasan, sehingga khalifah sendiri aktif di dalamnya. Di samping itu pula, dunia Islam memang diwarnai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan negara berada dalam kondisi yang aman, tenang, dan dalam zaman pembangunan. Pada masanya sering diadakan perlombaan antara ahli-ahli syair, perdebatan antar fuqaha, dan diskusi di antara para sarjana untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Juga diadakan sayembara di antara ahli kesenian dan pujangga. Lembaga pendidikan yang selanjutnya adalah Badiyah atau Padang Pasir, dusun tempat tinggal Badui. Sejak perkembangan luasnya Islam, dalam bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Arab yang beragama Islam, dan terutama di kota-kota yang banyak percampurannya dengan bahasa lain. Masa bahasa Arab berkembang luas, tetapi bahasa Arab cenderung kehilangan keaslian dan kemurnian. Orang-orang di luar bangsa Arab sering tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz dengan baik, tidak tahu kaidah-kaidahnya sehingga sering salah mengucapkannya. Bahasa Arab menjadi rusak dan menjadi bahasa pasaran. Oleh karena itu, khalifah-khalifah biasanya mengirimkan anak-anaknya ke badiah-badiah ini untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni, dan mempelajari pula syair-syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Banyak ulama-ulama dan ahli ilmu pengetahuan lainnya yang pergi ke badiah-badiah dengan tujuan untuk mempelajari bahasa dan kasusastraan Arab yang asli lagi murni tersebut. Badiah-badiah tersebut lalu menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama bahasa dan sastra Arab
dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga selanjutnya adalah rumah sakit. Pada zaman jayanya perkembangan kebudayaan Islam dalam rangka menyebarkan kesejahteraan di kalangan umat Islam, maka banyak didirikan rumah-rumah sakit oleh khalifah dan pembesar-pembesar negara. Rumah sakit tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Mereka mengadakan berbagai penelitian dari percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembang ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu obat-obatan atau farmasi. Rumah sakit ini juga merupakan tempat praktikum dan sekolah-sekolah kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit. Tetapi tidak jarang pula sekolah-sekolah kedokteran tersebut didirikan tidak terpisah dari rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam selanjutnya adalah perpustakaan. Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, buku mempunyai nilai yang sangat tinggi. Buku merupakan sumber informasi berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada dan telah dikembangkan oleh para ahlinya. Sehingga orang dengan mudah dapat belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah tertulis dalam buku. Dengan demikian, buku merupakan sarana utama dalam usaha pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Para ulama dan sarjana dari berbagai macam keahlian pada umumnya menulis buku-buku dalam bidangnya masing-masing dan selanjutnya untuk diajarkan atau disampaikan kepada para penuntut ilmu. Bahkan, para ulama dan sarjana tersebut memberikan kesempatan kepada para penuntut ilmu untuk belajar di perpustakaan pribadi mereka. Di samping itu berkembang pula perpustakaan-perpustakaan yang sifatnya umum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau merupakan wakaf dari para ulama dan sarjana. Baitul Hikmah di Baghdad adalah salah satu contoh dari perpustakaan Islam yang lengkap, yang berisi ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, bermacam-macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pada masa itu, dan berbagai buku-buku terjemahan dari bahasa Yunani, Persia, India, Kipti, dan Arami. Perpustakaan-perpustakaan dalam dunia Islam pada masa jayanya dikatakan sudah menjadi aspek budaya yang penting, sekaligus sebagai tempat belajar dan sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan Islam yang selanjutnya adalah masjid. Semenjak berdirinya di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama dan informasi-informasi lainnya, dan sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan, baik bagi anak-anak maupun orang-orang dewasa. Kemudian, pada masa Khalifah Bani Umayyah berkembang fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Para ulama mengajarkan ilmu di masjid, tetapi majelis khalifah berpindah ke masjid atau ke tempat tersendiri. Nah, pada masa Bani Abbasiyah dan perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan. Tempat pendidikan anak-anak, tempat-tempat untuk pengajian dari ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok atau halakoh, tempat untuk berdiskusi dan munadharah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Demikianlah masjid dalam dunia Islam. Sepanjang sejarahnya tetap memegang peranan yang pokok. Di samping fungsinya sebagai tempat berkomunikasi dengan Tuhan, juga sebagai lembaga pendidikan dan pusat komunikasi sama kaum muslim. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada zaman modern. Pada abad ke-19 Masehi, dunia Islam memasuki era kebangkitan dan modernisasi. Dua faktor utama yang mendorong semangat ini adalah dorongan Al-Quran untuk berpikir dan merenung terhadap alam semesta, serta pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dari dunia barat yang memperkenalkan ide-ide baru seperti rasionalisme. Para pemikir Islam menaruh perhatian besar pada pembaruan di berbagai bidang,
termasuk pendidikan yang dianggap sebagai kunci utama dalam membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan Islam modern berkembang melalui jalur formal dan non-formal, dan semangat kebangkitan ini juga menjalar ke Indonesia. Harun Nasution menyebutkan bahwa pada zaman kolonial Belanda tersedia beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ciri khas dari sekolah-sekolah itu ialah tidak adanya hubungan yang baik di antaranya. Namun, lambat laun sekolah-sekolah yang terpisah itu terjalin hubungan yang erat, sehingga terdapat suatu sistem yang menunjukkan kebulatan. Hal ini ditandai dengan masuknya ilmu agama ke sekolah umum dan ilmu umum ke madrasah, serta munculnya madrasah dan pesantren modern. Pendidikan Islam modern bertujuan menyelaraskan aspek jasmani dan rohani, serta menyeimbangkan antara ilmu dunia dan akhirat. Lalu, bagaimana sih berdirinya madrasah pada zaman Abbasiyah? Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia bagaimana berdirinya madrasah pada zaman Abbasiyah. Madrasah berasal dari kata Arab darosa yang berarti tempat belajar. Sebagai institusi formal, madrasah menjadi simbol penting peradaban Islam. Sebelum madrasah, pendidikan Islam berlangsung di berbagai tempat seperti kutab atau tempat belajar membaca dan menulis, masjid, rumah ulama, dan toko buku. Kutab awalnya bahkan diajar oleh non-muslim ternyata. Sementara pengajaran agama dilakukan di masjid. Madrasah mulai diperkenankan pada abad ke-5 Hijriah sebagai pengembangan dari sistem pendidikan masjid. Georgi Madrisi mengemukakan bahwa transformasi dari masjid ke madrasah terjadi melalui 3 tahap, yaitu masjid sebagai tempat ibadah dan pengajaran, masjid Han yang dilengkapi asrama bagi pelajar, dan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang menyatukan fungsi masjid dan asrama. Contoh penting dari madrasah ini adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad, yang menjadi model pendidikan Islam klasik yang terstruktur dan berpengaruh luas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa kejayaan Islam, khususnya di era dinasti Abbasiyah, lahir banyak tokoh ilmuwan dan ulama besar yang memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Pemerintah Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat penelitian. Dukungan ini melahirkan generasi intelektual yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu rasional seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Berikut beberapa tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Al-Khwarizmi atau Bapak Al-Jaber. Salah satu ilmuwan paling terkenal pada masa Bani Abbasiyah adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Al-Jaber. Al-Khwarizmi lahir di Khwarizm yang sekarang dikenal sebagai Khiva di Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi. Ia bekerja di Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Apa saja kontribusi Al-Khwarizmi? Ada aljabar, aritmatika, dan geografi. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Sina atau Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina atau Avicenna adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Ia lahir di Bukhara atau sekarang di Uzbekistan pada tahun 980 Masehi. Ibnu Sina dikenal sebagai filsuf, ilmuwan, dan dokter yang menghasilkan banyak karya penting dalam berbagai bidang. Berikut kontribusi Ibnu Sina. Yang pertama adalah kedokteran, yang kedua adalah filosofi, dan yang ketiga ada psikologi dan metafisika. Tokoh selanjutnya adalah Ar-Razi atau ilmuwan serba bisa. Wow. Ar-Razi atau Razes adalah salah satu ilmuwan serba bisa yang hidup pada masa Bani Abbasiyah. Ia lahir di Rai, dekat Teheran, Iran,
sekitar tahun 865 Masehi. Ar-Razi dikenal sebagai dokter, alkemis, dan filsuf dengan banyak kontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut kontribusi Ar-Razi. Yang pertama adalah kedokteran, yang kedua alkimia, dan yang ketiga adalah filsafat. Tokoh selanjutnya adalah Al-Farabi atau filosof kedua. Al-Farabi yang dikenal sebagai filosof kedua setelah Aristoteles adalah salah satu filsuf paling terkenal dalam sejarah Islam. Ia lahir di Farab, sekarang di Kazakhstan. Pada tahun 872 Masehi, Al-Farabi dikenal dengan kontribusinya dalam filsafat, logika, dan ilmu politik. Apa saja kontribusi Al-Farabi? Yang pertama ada filsafat, yang kedua logika, dan yang ketiga adalah ilmu politik. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Al-Haytham atau Bapak Optik Modern. Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam bidang optik. Ia lahir di Basra, Irak pada tahun 965 Masehi. Ibnu Al-Haytham dikenal dengan eksperimen dan teorinya tentang cahaya dan penglihatan. Kontribusi Ibnu Al-Haytham yang pertama adalah optik, dan yang kedua adalah matematika, dan yang ketiga adalah astronomi. Tokoh selanjutnya adalah Al-Biruni atau ahli astronomi dan geografi. Al-Biruni adalah salah satu ilmuwan serba bisa yang berkontribusi besar dalam bidang astronomi, geografi, dan matematika. Ia lahir di Khwarizm atau sekarang di Uzbekistan pada tahun 973 Masehi. Al-Biruni dikenal dengan metode ilmiahnya yang mendalam dan analitis. Selanjutnya kita memasuki pada pembahasan yang keempat, yakni kontribusi Abbasiyah terhadap dunia pendidikan Islam. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban Islam yang gemilang. Para khalifah Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diwujudkan melalui pendirian berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, rumah sakit, dan pusat penerjemahan. Seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Tadi ada madrasah, perpustakaan, rumah sakit, dan pusat penerjemahan seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Selanjutnya, lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan sastra. Sistem pendidikan yang diterapkan sangat terstruktur, dengan kurikulum yang mencakup aspek spiritual dan rasional, serta metode pengajaran yang melibatkan diskusi, halakoh, dan eksperimen ilmiah. Selain itu, pendidikan tidak hanya berlangsung di masjid, tetapi juga di rumah para ulama, toko kitab, dan bahkan istana untuk anak-anak pejabat. Majelis-majelis ilmu dan salon kesusastraan menjadi wadah diskusi ilmiah dan kebudayaan, sementara badia atau daerah pedalaman dijadikan tempat belajar bahasa Arab yang murni. Rumah sakit pun berfungsi ganda sebagai tempat pendidikan kedokteran dan penelitian ilmiah. Perpustakaan seperti Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan karya-karya dari berbagai peradaban, memperkaya khazanah keilmuan Islam. Kontribusi besar Abbasiyah juga terlihat dari lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Al-Haytham, dan Al-Biruni. Mereka menghasilkan karya-karya monumental yang menjadi rujukan dunia, bahkan hingga ke Eropa. Dengan demikian, dinasti Abbasiyah telah meletakkan dasar yang kuat bagi sistem pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada akhirat, tetapi juga pada kemajuan ilmu pengetahuan duniawi, yang pengaruhnya masih terasa hingga masa kini. Demikianlah presentasi makalah yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwasanya dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam bidang pendidikan. Dukungan penuh dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan telah melahirkan berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, rumah sakit, dan pusat penerjemahan seperti Baitul Hikmah. Sistem pendidikan yang diterapkan tidak hanya menekankan pada ilmu agama,
tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum seperti matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam pada masa Abbasiyah bersifat holistik dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban. Kontribusi besar ini juga ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Al-Haytham, dan Al-Biruni, yang karya-karyanya menjadi rujukan penting hingga ke dunia barat. Warisan intelektual ini menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan Islam modern yang berupaya menyelaraskan antara ilmu dunia dan akhirat, serta aspek jasmani dan rohani. Dan akhir kata dari saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari Bapak dosen maupun teman-teman sekalian demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.